Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Urban Story dalam segmen obrolan misteri. Pada malam ini kita telah mendapat kiriman cerita horor yang akan diceritakan secara langsung dan eksklusif oleh narasumber kita kali ini. Kisah ini tentang sebuah batu, yaitu batu keramat yang banyak menyimpan misteri serta teror di kampung tersebut. Yang bahkan dari teror tersebut diceritakan sampai memakan korban jiwa. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan langsung penuturan cerita dari narasumber di Urban Story Obrolan Misteri. Selamat malam Sobat Urban dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Lucy. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan pengalaman horor saya tentang sebuah cerita batu misterius yang berada di salah satu kota di Jawa Barat, lebih tepatnya di kampung halaman saya. Nah, kisah ini berawal ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Cerita ini juga cerita turun-temurun dari keluarga saya, juga warga-warga setempat yang ada di kampung saya. Nah, jadi ceritanya di kampung halaman saya itu ada satu batu misterius yang gak bisa dihancurin sama sekali, gak bisa dipindahin juga. Batu tersebut ya mungkin berukuran kurang lebih seukuran rumah lah. Konon katanya batu tersebut dihuni oleh beberapa penunggu, salah satunya seorang nenek tua yang tidak kasat mata. Warga pun udah mencoba ngehancurin batu itu, udah menggunakan alat berat, alat manual, apapun itu, tetap aja nggak bisa. Niat warga ngehancurin batu itu tuh, si tempat batu itu rencananya mau dibikin lapangan. Tapi tetap aja nggak bisa, segimanapun warga coba untuk hancurin batu itu tuh tetap aja nggak bisa. Akhirnya pemerintah setempat berinisiatif lah untuk menggunakan bom peledak. Akhirnya peledakan itu terjadi hingga batu itu tuh hancur berkeping-keping dan menyisakan satu batu berukuran kurang lebih ya mungkin seukuran ban mobil lah. Nah, setelah kejadian itu mulailah ada kejadian-kejadian aneh yang meneror beberapa warga. Warga awalnya tuh gak tahu dan gak percaya juga kalau misalkan ada penunggu di batu itu. Akhirnya ada salah satu warga nih yang ngalamin kejadian horor. Ceritanya si warga itu tuh lagi jalan-jalan tengah malam di area batu itu. Si warga pun awalnya ngerasa ya biasa aja, gak ngerasain apa-apa. Cuma pas dia ngeliat ke satu sisi yang ada di area tersebut, si warga ngeliat kalau di salah satu sudut di area tersebut ada satu nenek-nenek yang lagi jalan ngebungkuk sambil ngegendong sesuatu menggunain kain jarik. Penasaran lah si warga itu, ngehampirin tuh ke nenek-nenek yang tadi lagi jalan. Si warga pun nanya nih ke nenek-nenek itu. Aku ngomongnya pakai bahasa Sunda aja ya biar agak enak didengarnya, biar gampang juga dicernanya. Si warga itu bilang, "Nih, arek ka mana peting-peting kieu? Naha masih kukuluyuran lain asup ka imah." Kata warga itu, si nenek-nenek ngelihat dia sambil bilang, "Ieu mah imah aing. Imah aing diraruksak ku mararaneh. Ieu sisa imah aing. Ku aing arek dijaga ameh teu diraruksak deui ku mararaneh." Nah, akhirnya si warga itu tuh nyadar kalau misalkan si nenek-nenek itu tuh bukan manusia, melainkan sosok nenek-nenek penunggu batu yang dulu dihancurin sama pemerintah setempat. Nah, setelah kejadian itu tuh warga udah gak berani lagi tuh keluar malam-malam karena takut juga diganggu sama nenek-nenek itu. Hingga beberapa tahun kemudian saya pun menginjak sekolah menengah pertama. Nah, ada satu kejadian yang membuat gempar warga setempat. Ceritanya ada satu laki-laki yang mempunyai pacar. Si pacar itu rumahnya deket sama bekas batu yang sekarang menjadi lapangan besar. Satu waktu si cowok itu mau
mampir ke rumah pacarnya pas di jam 6 sore. Biasanya nggak ada apa-apa, nggak terjadi apapun. Apesnya hari itu pas dia sampai di tengah-tengah lapangan, dia lihat dari arah lapangan ada kucing jalan menghampiri dia. Awalnya dia nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa takut atau apa, mungkin hanya kucing biasa yang kebetulan mau lewat juga. Lama-kelamaan si kucing itu pun membesar dan berubah menjadi harimau yang ukurannya cukup besar menurut dia, mungkin ukurannya sebesar rumah katanya. Dan seakan-akan mau nerekam ke dia. Akhirnya si cowok itu pun gak sadarkan diri. Nah, selang beberapa waktu pacarnya pun khawatir, kok kenapa belum sampai-sampai juga, padahal udah malam katanya. Akhirnya si ceweknya pun nyari si cowok itu. Penasaran juga kan dia, takutnya kenapa-napa juga. Baru aja turun beberapa langkah dari rumahnya, si ceweknya itu gak sengaja nih lihat ke arah lapangan. Ada satu motor di tengah lapangan yang ternyata itu adalah motor milik pacarnya sendiri. Si ceweknya pun ngampiri motor tersebut. Tapi pas dilihat-lihat gak ada nih pacarnya, gak ada di motor itu, gak ada juga di sekitaran. Dong dia, akhirnya dia pun lihatlah ke arah sekitar motor yang ada di lapangan itu. Ngajak dia lihat di sudut matanya, pacarnya itu lagi garuk-garuk tanah yang ada di lapangan, kayak tebing gitulah, tebing tanah. Kaget, dia pun teriak tuh manggil keluarganya untuk minta bantuan. Datang tuh keluarganya buat bantuin si ceweknya ngangkat si cowok ke rumah dia, niatnya mau diobatin. Nah, selang beberapa jam akhirnya si cowoknya pun sadar lagi dan istirahatlah di rumah pacarnya, nginep gitu. Nah, keesokan harinya si cewek itu niat mau bangunin nih si cowoknya karena udah siang juga kan, buat sarapan. Tapi di kamar itu udah nggak ada cowoknya, udah hilang gitu, udah nggak tahu kemana. Tuh si ceweknya kemana, kok nggak ada, perasaan nggak ngelihat dia keluar rumah gitu. Akhirnya dia nyarilah tuh cowoknya, takutnya kan kemana-mana kan, dicari ke semua sudut yang ada di rumah itu nggak ketemu juga nih. Khawatir dong dia. Nah, akhirnya ada satu warga yang memang kebetulan gitu ngelihat si cowok itu. Warga itu bilang kalau cowoknya lagi jalan di pinggir jalan seperti orang linglung. Dan kejadian ini berturut-turut selama beberapa hari lah, mungkin selang beberapa hari, kurang lebih udah 1 minggu lah. Bulan waktu itu saya baru pulang sekolah jam 2 siang. Saya ngedenger nih ada suara ribut-ribut di kampung atas rumah saya. Awalnya saya dan ibu saya nggak ngehirauin nih, nggak peduli sama sekali. Nah, memang capek juga kan, baru pulang sekolah. Tapi ibu saya penasaran nih ada apa kok ribut-ribut. Dan akhirnya ibu saya hampirilah ke atas gitunya. Ternyata ada satu laki-laki warga asing yang bukan salah satu warga setempat, kayak lagi marah-marah gitu. Awalnya warga nggak ngehirauin nih, ngebiarin aja gitu. Cuma lama-kelamaan si cowok itu tuh agak ngeganggu ke orang-orang yang lewat di jalan gitu. Warga pun ngiranya itu orang sakit jiwa. Tapi ada yang ngeh nih sama kelakuan si cowok itu. Si warga yang ngelihat kok kayak ada gelagat aneh. Akhirnya ada satu warga nih yang bilang kalau laki-laki itu pacarnya warga kampung sebelah. Rumahnya deket sama lapangan besar itu. Awalnya warga mau ngusir nih si cowok itu, tapi warga nggak bisa nahan dia gitu, karena tenaganya ya cukup lumayan juga waktu itu. Dan lagi-lagi si cowok itu ngelakuin gelagat aneh lah, kayak garuk-garuk tangan ke aspal.
sama halaman rumah warga kayak orang kesurupan. Akhirnya warga pun manggil semacam orang pintar lah, niatnya mau ngobatin dia. Tapi dia malah lari ke rumah bibi saya dan marah-marah sambil garuk-garuk tangannya ke tembok. Hingga tangan-tangannya luka sampai berdarah, kukunya juga pada copot. Selang beberapa menit orang pintar itu datang. Dan saat itu juga si cowok itu tuh udah nggak sadarkan diri. Nah, dilakuilah satu negosiasi sama sosok yang masuklah ke badan cowok itu. Dan saat negosiasi di rumah bibi saya, kayak semacam lagi gempa loh. Dari atas rumah bibi saya seperti ada yang sedang ribut-ribut. Dan itu berlangsung dalam beberapa jam, bukan hanya 1 jam 2 jam aja. Udah beberapa jam nih, akhirnya si cowok itu tuh sadar lagi. Akhirnya warga pun nganterin lah si cowok itu ke rumah pacarnya, karena kan nggak tahu rumah cowok itu ada di mana. Sampai satu hari warga kampung saya dapat kabar kalau cowok itu udah meninggal dunia. Dan ternyata sepulangnya dia ke rumah, dia udah dianterin sama pacarnya nih, dia tuh pulang ke rumahnya. Dia itu sakit parah, gak tahu juga sakitnya apa, penyakitnya apa. Yang intinya penyakitnya itu bisa dibilang non medis lah. Akhirnya ada salah satu warga yang penasaran atas kejadian waktu di rumah bibi saya. Warga itu pun nanyain lah sama orang pintar yang ngobatin si almarhum. Terus kata orang pintar itu, cowok itu tuh kerasukan penunggu yang ada di lapangan bekas batu besar yang diledakin. Sosok itu bilang kalau kejadian ini memang nggak disengaja waktu sosok itu melintas di area tersebut. Dan kebetulan papasan nih sama si almarhum. Sosok itu bilang kalau almarhum itu ngehalangin jalannya, dan akhirnya si almarhum itu dibawa oleh sosok penunggu batu yang ada di lapangan itu. Tapi sampai saat ini si batu itu masih ada, gak bisa dipindahin sama sekali. Mau dipindahin kemanapun dia tetap balik lagi. Warga sama pemerintah setempat pun udah pusing mau mindahin lagi kemana. Akhirnya udah dibiarin aja di situ, jadi penunggu di situ. Sekian cerita kita kali ini, dengerin terus kisah-kisah misteri selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Selamat malam dan sampai bertemu lagi.